Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai tugas ujian tengah semester, yakni mencari research paper pada link yang telah disediakan untuk membahas beberapa pertanyaan. Research paper saya kali ini berjudul Hybrid Machine Learning Based Multistage Framework for Detection of Credit Card Anomalies and Fraud. Dan untuk link research paper saya sudah disediakan di presentasi saya. Sedikit deskripsi singkat mengenai research paper yang saya ambil. Hybrid Machine Learning Based Multistage Framework for Detection of Credit Card Anomalies and Fraud. Deteksi penipuan kartu kredit merupakan tantangan yang signifikan dalam industri keuangan, terutama karena pola penipuan yang terus berkembang dan ketidakseimbangan data antara transaksi normal dan penipuan. Pendekatan hybrid menggabungkan berbagai teknik machine learning dan deep learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi. Berikut table of content yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Yang kedua, research gap yang diusulkan. Yang ketiga, kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang keempat, usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problems. Yang kelima, keunggulan metode. Yang keenam, hasil dari metode usulan. Dan yang ketujuh, finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Latar belakang dan tujuan. Dengan meningkatnya transaksi online akibat perkembangan e-bisnis dan sistem pembayaran elektronik, terjadi pula peningkatan kasus penipuan kartu kredit atau credit card fraud atau CCF. Sistem deteksi penipuan tradisional, terutama yang berbasis aturan atau rule-based, sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, penelitian mengusulkan kerangka kerja atau framework berbasis machine learning dan deep learning untuk mendeteksi anomali dan penipuan kartu kredit secara lebih akurat. Penelitian ini mengusulkan kerangka multitahap atau multistage framework berbasis kombinasi teknik ML yang heterogen dengan tujuan, yang pertama, mendeteksi penipuan secara lebih presisi dan efisien, yang kedua, mengatasi masalah distribusi data yang tidak seimbang atau fraud cases sangat sedikit, yang ketiga, menurunkan tingkat kesalahan atau false positives atau negatives, yang keempat, meningkatkan interpretabilitas dan efisiensi model. Selanjutnya, research gap yang diusulkan. Yang pertama, kelemahan sistem deteksi konvensional atau rule-based system. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan sistem berbasis aturan atau rule-based karena sifatnya yang dapat dijelaskan dan mudah dipahami. Namun, terdapat beberapa masalah. Yang pertama, masalah interpretasi dan keterbatasan adaptasi, yaitu sistem ini tidak fleksibel terhadap penipuan baru karena aturan harus diperbarui secara manual. Yang kedua, overfitting terhadap pola lama, yaitu sistem hanya bisa mendeteksi kasus penipuan yang sudah diketahui, tidak bisa mengeneralisasi pola baru. Yang ketiga, beban komputasi tinggi dan pemeliharaan sulit, yaitu pembaruan memerlukan tenaga ahli dan tidak scalable. Yang kedua, masalah ketidakseimbangan data atau class imbalance problem. Sebagian besar dataset penipuan kartu kredit memiliki proporsi fraud kurang dari 1%, menyebabkan yang pertama, model bias terhadap kelas mayoritas, yaitu deteksi penipuan menjadi lemah. Yang kedua, false negatives tinggi, yaitu penipuan lolos karena model terlalu berhati-hati. Yang ketiga, resampling konvensional atau smooth undersampling, memperkenalkan yang pertama overfitting, yang kedua data sintetis yang tidak representatif atau noisy, yang ketiga kehilangan informasi penting dari kelas mayoritas. Selanjutnya, keterbatasan teknik stacking dan ensemble tradisional. Teknik stacking dan ensemble learning banyak digunakan, namun
terdapat beberapa masalah juga. Yang pertama, menggabungkan hasil klasifikasi tanpa memperhitungkan probabilitas keputusan, yaitu keputusan akhir bisa terdistorsi jika model awal membuat kesalahan berat. Yang kedua, kurang fleksibel dalam mengeksplorasi kombinasi terbaik antar model. Yang keempat, kurangnya pendekatan hybrid dan terstruktur untuk deteksi penipuan. Sebagian besar penelitian menggunakan model individual, misalnya hanya SVM, DNN, atau RF, dengan keterbatasan yang pertama tidak ada kombinasi optimal antar model ML atau DL. Yang kedua, kinerja model individual bervariasi tergantung pada data. Yang kelima, minimnya evaluasi dari perspektif ekonomi atau model cost evaluation. Banyak penelitian hanya mengevaluasi model berdasarkan akurasi teknis atau precision recall F1 tanpa mempertimbangkan yang pertama biaya investigasi yang salah atau false positive. Yang kedua, biaya kehilangan transaksi penipuan yang lolos atau false negative. Selanjutnya, kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Yang pertama, ketergantungan pada sistem berbasis aturan. Sistem berbasis aturan telah lama digunakan untuk deteksi fraud karena sifatnya yang mudah diinterpretasikan dan cukup efektif untuk kasus fraud yang sudah dikenal. Namun, metode ini memiliki kelemahan utama, yaitu yang pertama, ketergantungan pada ahli domain, yakni efektivitas sistem ini dapat bergantung pada keahlian manusia dalam merancang aturan deteksi. Yang kedua, kesulitan dalam pembaruan, yakni menambahkan aturan baru sering kali menyebabkan konflik dengan aturan yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu kurang adaptif terhadap modus fraud baru, yaitu fraudster yang terus mengembangkan teknik baru dapat dengan mudah melewati deteksi berbasis aturan. Kelemahan yang kedua yaitu kinerja model yang buruk pada data yang tidak seimbang. Credit card fraud detection adalah masalah klasifikasi dengan distribusi kelas yang sangat tidak seimbang. Kasus fraud jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi legal. Beberapa kelemahan yang muncul akibat hal ini, yang pertama, model cenderung mengabaikan kasus fraud, yaitu banyak algoritma pembelajaran mesin gagal menangkap pola dari kelas minoritas dengan baik, sehingga menghasilkan banyak false negatives. Yang kedua, resampling dapat memperkenalkan noise, yakni teknik oversampling seperti smooth terkadang menghasilkan sampel sintetis yang tidak sepenuhnya mencerminkan pola fraud yang sebenarnya. Sementara undersampling dapat menyebabkan kehilangan informasi dari kelas mayoritas. Kelemahan yang ketiga yaitu keterbatasan dalam interpretabilitas model. Beberapa metode berbasis deep learning dan ensemble learning memang menunjukkan peningkatan akurasi dibandingkan pendekatan tradisional. Namun kelemahan utama dari pendekatan ini adalah yang pertama, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, yaitu model seperti deep neural network sering kali beroperasi sebagai black box yang sulit dijelaskan kepada pemangku kepentingan di industri keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam implementasi di dunia nyata. Karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan sumber daya komputasi tinggi, model ini tidak selalu mudah diterapkan dalam sistem deteksi fraud secara real time. Kelemahan yang keempat yaitu kurang efektif untuk deteksi real time. Beberapa metode yang diuji dalam penelitian sebelumnya hanya bekerja dengan baik dalam skenario offline dan tidak dirancang untuk deteksi real time. Kelemahan yang timbul antara lain yang pertama kurangnya optimalisasi untuk pemrosesan big data, yaitu banyak model tidak cukup tepat untuk menganalisis transaksi dalam hitungan detik. Yang kedua, keterbatasan dalam menyesuaikan dengan perubahan pola transaksi, yaitu model yang dilatih dengan dataset statis mungkin tidak selalu mampu mendeteksi pola fraud baru yang berkembang seiring waktu. Selanjutnya, usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problems atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengatasi kelemahan metode-metode umum atau common methods yang digunakan sebelumnya, maka ada beberapa usulan metode yang bisa digunakan. Yang pertama, pendekatan hybrid machine learning dengan adaptive deep learning. Pendekatan ini menggabungkan supervised dan unsupervised learning untuk meningkatkan adaptabilitas terhadap modus fraud baru. Yang pertama, menggabungkan model supervisi dan unsupervisi.
Menggunakan kombinasi pembelajaran supervised dan unsupervised untuk meningkatkan deteksi transaksi yang mencurigakan, terutama untuk pola fraud baru yang belum pernah ditemui dalam dataset historis. Yang kedua, implementasi adaptive deep learning. Model deep learning yang dapat menyesuaikan bobotnya berdasarkan perubahan pola transaksi. Pendekatan ini bisa menggunakan mekanisme transfer learning untuk memperbarui model berdasarkan data baru. Usulan metode yang kedua yaitu penggunaan metode Generative Adversarial Networks atau GAN untuk data sintetis. Ia ini mengatasi kinerja buruk pada data tidak seimbang karena jumlah transaksi fraud sangat sedikit dibandingkan transaksi legal. Ketidakseimbangan data menyebabkan model gagal belajar dengan baik. Yang pertama, mengatasi ketidakseimbangan data dengan GAN. Karena data fraud dalam dataset sangat sedikit dibandingkan data transaksi legal, GAN dapat digunakan untuk menghasilkan data sintetis yang mencerminkan karakteristik fraud dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan robustness model. Dengan adanya lebih banyak data berkualitas tinggi dari GAN, model dapat lebih efektif dalam mengenali transaksi yang benar-benar fraud tanpa meningkatkan tingkat false positif. Usulan metode yang ketiga yaitu model Explainable AI atau XAI untuk interpretabilitas. Mengatasi kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dengan metode seperti SAP, Shapley Additive Explanations, atau LIME Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Yang pertama, memastikan model mudah dipahami oleh pengguna. Dengan menggunakan teknik SAP atau LIME, model dapat menjelaskan bagaimana ia membuat keputusan deteksi fraud. Yang kedua, membantu analisis keuangan dalam evaluasi hasil interpretabilitas penting agar hasil deteksi fraud dapat diterima dan dipahami oleh pemangku kepentingan sehingga meningkatkan kepercayaan pada sistem. Usulan metode yang keempat yaitu optimalisasi untuk big data dan real-time detection. Mengatasi keterbatasan dalam pemrosesan data skala besar, sistem deteksi fraud harus mampu memproses ribuan transaksi dalam hitungan detik. Yang pertama, implementasi sistem berbasis big data dengan Apache Spark. Menggunakan Apache Spark atau teknologi big data lainnya untuk menangani volume transaksi tinggi dengan cepat dan efisien. Yang kedua, integrasi dengan edge computing atau real-time detection. Model dapat diterapkan pada sistem pembayaran real-time, memungkinkan deteksi fraud sebelum transaksi diproses. Selanjutnya, keunggulan metode usulan. Berikut adalah keunggulan masing-masing dari metode usulan. Yang pertama, pendekatan hybrid machine learning dengan adaptive deep learning. Pendekatan ini lebih adaptif dibandingkan sistem berbasis aturan yang kaku dan hanya mengenali pola fraud yang sudah dikenal. Dengan kombinasi supervised dan unsupervised learning, metode ini memungkinkan model untuk mendeteksi modus fraud baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Selain itu, penggunaan adaptive deep learning dengan mekanisme transfer learning membuat model dapat terus memperbarui pemahamannya terhadap pola transaksi yang berubah, sehingga tetap relevan dalam menghadapi ancaman fraud yang berkembang. Yang kedua, penggunaan metode Generative Adversarial Networks atau GAN untuk data sintetis. Metode ini mengatasi ketidakseimbangan data dengan menciptakan sampel fraud sintetis yang meniru pola transaksi fraud yang sebenarnya. Hal ini berbeda dengan teknik oversampling klasik seperti SPOT yang sering menghasilkan data sintetis yang kurang realistis. Dengan data sintetis berkualitas tinggi dari GAN, model dapat mempelajari pola fraud dengan lebih baik, sehingga meningkatkan deteksi fraud tanpa meningkatkan jumlah false positives. Yang ketiga, model Explainable AI atau XAI untuk interpretabilitas. Pendekatan ini menggabungkan berbagai model pembelajaran mesin dalam satu pipeline untuk meningkatkan keakuratan sistem. Alih-alih hanya bergantung pada satu classifier, metode ini menggunakan SVM, Random Forest, KNN, dan DNN secara bersamaan. Multi-page classification juga memungkinkan adanya tahap validasi dan voting antar model, sehingga keputusan lebih akurat dan lebih tahan terhadap kesalahan dibandingkan metode single classifier. Dan yang keempat yaitu optimasi big data dan edge computing untuk pemrosesan cepat. Deteksi fraud harus dilakukan secara real-time agar transaksi mencurigakan dapat dicegah sebelum dana berpindah tangan. Dengan menggunakan Apache Spark untuk pemrosesan big data dan edge computing untuk analisis cepat, metode ini memastikan bahwa transaksi dapat dianalisis dalam waktu yang sangat singkat.
Pendekatan ini sangat efektif dalam skenario volume transaksi tinggi, memastikan keamanan data sekaligus menjaga efisiensi operasional. Selanjutnya, hasil dari metode usulan. Hasil dari metode usulan dalam paper ini secara signifikan mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam metode sebelumnya dan memiliki parameter evaluasi yang lebih unggul dibandingkan dengan metode konvensional. Berikut analisisnya. Yang pertama yaitu deteksi fraud yang lebih akurat berkat kombinasi machine learning, deep learning, dan GAN. Yang kedua, adaptabilitas tinggi terhadap pola fraud baru melalui adaptive deep learning. Yang ketiga, interpretabilitas lebih baik dengan explainable AI atau XAI. Yang keempat, kemampuan real time yang lebih cepat dibandingkan sistem lama berkat big data, optimization, dan edge computing. Yang terakhir yaitu temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Temuan pertama yaitu model multistage classification meningkatkan akurasi deteksi fraud. Yaitu penelitian ini membuktikan bahwa dengan pendekatan multistage classification, sistem dapat menggabungkan kekuatan berbagai algoritma. Temuan kedua yaitu teknik sampling baru efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan data. Yaitu salah satu permasalahan terbesar dalam deteksi fraud kartu kredit adalah ketidakseimbangan data. Jumlah transaksi fraud jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi sah. Temuan yang ketiga yaitu explainable AI atau XAI meningkatkan transparansi dan interpretabilitas model. Yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang menggunakan SAP dan lain memiliki interpretabilitas lebih tinggi dibandingkan model deep learning murni atau dianggap black box. Selanjutnya yang terakhir, temuan keempat yaitu optimasi pemrosesan big data memungkinkan deteksi fraud dalam waktu nyata, yakni dengan Apache Spark dan Edge Computing. Sistem ini mampu memproses transaksi dalam hitungan milidetik, memastikan deteksi fraud sebelum transaksi selesai. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini karena telah memberikan materi-materi sebagai penunjang tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.